Dalam kata lain, Park Ji Chun ini telah di-ban sebagai seorang artis di Korea sana. Kayak banting setir dari seorang idol menjadi pemain film itu tidak bisa membayar hutang-hutangnya tersebut. Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang what happened with idol K-pop setelah mereka itu keluar dari grup atau grupnya itu dibubarkan, dan bahkan ada juga grupnya itu yang nggak aktif. Nah, Cinggu, apa yang terjadi sama mereka nih? But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu ya bahwa idol K-pop itu terkenal glamour gitu, mewah, dan juga mereka itu selalu dipandang oleh orang pasti mereka itu kaya gitu ya kan, karena penghasilan mereka besar gitu. Tapi Cinggu, nggak semua idol juga seperti itu. Ada juga dari mereka yang kehidupan mereka juga biasa-biasa saja dan bahkan sama seperti kita. Nah Cinggu, di sini ada beberapa idol K-pop yang mana setelah grup mereka itu kayak dibubarkan ataupun nggak aktif dan bahkan ada yang keluar dari grupnya. Ada dari mereka yang menghadapi berbagai kesulitan. Ada yang bangkrut, sampai ada juga yang memilih jalur lain yaitu untuk menjadi pemain film dewasa. Nah, siapa sajakah mereka? Ya udah, langsung aja kita mulai dari idol yang pertama. Ini adalah salah satu idol yang berasal dari boy group favorit aku di generasi kedua, yaitu MBLAQ. Kayaknya banyak dari K-popers baru yang gak kenal sama MBLAQ, jadi boleh ya kita kenalan sama MBLAQ. MBLAQ ini adalah boy band yang dibentuk oleh Rain di bawah agensi Jae-Tune Cam. Untuk membernya itu ada 5 orang. Mereka itu adalah Seungho, lalu ada Ji-oh, Mir, Ijun, dan juga Thunder. MBLAQ sendiri itu memulai debutnya pada tanggal 9 Oktober 2009 di konsernya Rain yang bertajuk Legend of Rainism. Lalu di tanggal 16 Desember 2014 diumumkan bahwa ada 2 member yang out dari grup. Mereka adalah Ijun dan juga Thunder. Nah, untuk comeback terakhir dari grup ini adalah tahun 2015 dan hingga sekarang mereka itu berstatus hiatus. Dan Cinggu, di sini ada salah satu membernya yang sudah ngungkapin apa yang terjadi sama dia setelah grupnya itu hiatus dan juga nggak ada aktivitas sejak tahun 2015. Nah, member yang aku maksudkan di sini adalah Mir. Jadi Cinggu, untuk Mir sendiri dalam salah satu episode di program Sensible Adult Life, dia mengatakan bahwa penghasilannya itu berkurang. Tahu nggak kurangnya itu sampai berapa? 90%. Belum lagi dia itu khawatir karena dia itu juga lagi nabung untuk bekal dia menikah. Nah, untuk menikah sendiri sebenarnya itu bukan keinginan dia secara pribadi sih, tapi ada seorang peramal. Jadi peramal ini mengatakan kepadanya bahwa kamu itu harus nikah di usia 32 tahun. Makanya dari sekarang dia itu udah nabung supaya nanti dia itu dapat nikah di usia 32 tahun sesuai dengan omongan dari peramal tersebut. Dan buat yang belum tahu, seperti yang aku lihat juga ya, di Korea emang banyak yang percaya sama ramalan seperti itu. Tapi nggak semua orang juga sih percaya sama ramalan. Ada yang percaya, tapi ada juga yang nggak percaya. Kayaknya sama kayak kita juga nggak sih? Nah Cinggu, di dalam program tersebut si rapper dari MBLAQ ini ditanya, nah dikarenakan sekarang kan penghasilannya udah kurang, gimana sih cara dia hidup gitu. Habis itu Mir pun mengatakan, saya mengatur kehidupan sehari-hari saya dengan uang yang sudah saya simpan di masa lampau dan juga dari penghasilan hak cipta yang saya dapatkan. Meski demikian penghasilannya juga tetap berkurang. Berkurangnya juga sangat drastis seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi. Dan bahkan katanya Mir ini kayak menjual barang-barang pribadinya. Mir itu kemudian mengatakan kayak gini, kalau dulu kan aku punya barang nih, barang yang aku punya kalau udah nggak aku mau pakai biasanya aku kasih orang. Tapi sekarang di saat barangnya itu udah nggak aku pakai, nanti aku akan jual. Dan bahkan Cinggu, gak hanya barang-barang yang dipakai, tapi dia juga berniat untuk menjual studio miliknya. Nah, kalian tahu nggak Cinggu, studio miliknya si Mir ini itu dibuat dengan menghabiskan dana sekitar 8 juta won. Kalau 8 juta won dikonversikan ke rupiah itu dapat mencapai 95 juta rupiah. Tapi Cinggu, sayangnya untuk studio dari Mir ini nggak laku-laku. Bahkan jika dia jual senilai 1,5 juta won atau 17 juta rupiah itu nggak laku. Bayang nggak sih? 8 juta jadi 1,7 juta won aja itu nggak laku loh guys. Seandainya kalau dijual, rugi besar nggak sih Mirnya? Yes, I think emang gitu sih, pasti rugi besar banget. Dan Cinggu, setelah aku pantau-pantau setelah Mir ini nggak aktif di MBLAQ, dia itu sekarang kebanyakan menghabiskan waktunya di YouTube. Oke, dia juga kerap kali membuat video YouTube dan juga menceritakan banyak hal di video YouTube-nya. Salah satu topik yang pernah diangkat pada unggahan videonya adalah tentang grup K-pop dan alasan mereka bubar. Nah, pada akhirnya ia berbicara dari perspektif dirinya sendiri yang juga menghadapi ketidakpastian soal masa depan MBLAQ ke depannya. Mir mengatakan, pembubaran grup itu sangat menyebalkan. Para member biasanya sudah seperti keluarga, mereka tumbuh bersama, berlatih bersama, menghadapi kesulitan bersama. Jadi menurutku karena aku secara personal mengalami perpisahan dengan timku, sungguh sangat membuat hatiku sakit.
Pembubaran itu juga sangat menghancurkanku, aku kesulitan dan juga merasa depresi, dan aku bahkan tak bisa mendengarkan ataupun menyanyikan lagu M-Black lagi. Lagu-lagu M-Black itu mengingatkanku pada era ketika aku masih menjadi bagian dari tim, dan aku tak bisa lagi mendengarkan laguku sendiri karena akan kembali membuatku menjadi putus asa. Jujur aku juga salah satu orang yang sangat mengagumi M-Black. Lagu-lagu mereka itu banyak yang bagus, kayak Why, lalu ada juga It's War, itu bagus banget. Apalagi ya, banyak sih lagu-lagu M-Black yang bagus dan juga patut kalian dengarkan. Mona Lisa juga bagus sih, banyak sih lagu-lagu yang bagus. Tapi untuk M-Black memang sekarang itu nggak pasti masa depan mereka kayak gimana. Udah lama banget tuh vakumnya, 2015 sampai 2022 itu udah berapa tahun, lama banget ya kan. Dan mungkin salah satu penyebab kenapa M-Black juga sampai sekarang hiatus dikarenakan dua membernya yang sudah out, yaitu Ijun sama Thunder. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa jika ada member yang keluar dari grup, biasanya akan ada sesuatu yang berbeda loh. Kita itu kayak merasa kehilangan dan kita juga kayak agak kurang tertarik lagi gitu untuk ngikutin grup tersebut. Ada nggak sih dari kalian yang merasakan hal tersebut? Kalau ada, entar langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang berikutnya, yaitu Park Hyo-chun, ex-member dari TVXQ dan juga JYG. Nah, buat yang belum tahu, Park Hyo-chun yang lahir pada tanggal 4 Juni 1986, ini sebelumnya dikenal sebagai Miki Hyo-chun dan juga lebih dikenal dengan nama Yoo-chun. Dia ini adalah penyanyi, rapper, penulis lagu, dan aktor asal Korea Selatan. Yoo-chun juga merupakan mantan anggota grup vokal pria TVXQ dan juga JYG. Nah, Cinggu sebagai seorang idol K-pop, nama Park Hyo-chun itu pernah bersinar banget dan juga sukses banget lah gitu di eranya, terutama pas dia itu menjadi member TVXQ. Meskipun dia pun keluar dari TVXQ dan membentuk grup-grup baru bersama dengan member-member TVXQ yang telah keluar dari grup tersebut yang bernama JYG, dia itu tetap sukses guys, dia itu tetap bersinar. Dan dia juga telah membintangi berbagai drama, dan drama yang dia bintangi juga sukses besar sih di pasaran. Adapun untuk drama-drama yang pernah dibintangi oleh Park Hyo-chun antara lain, yang pertama itu ada Sung Kyun Kwang Scandal tahun 2010, lalu ada juga Miss Ripley di tahun 2011, Rooftop Prince di tahun 2012, hingga The Girl Who Sees Mel di tahun 2015. Dan Cinggu, dari drama-drama yang sudah dibintangi oleh Park Hyo-chun, aku punya satu drama yang menjadi favorit aku, yaitu Rooftop Prince. Itu dramanya keren sih, dan juga aku waktu itu selalu ngikutin drama ini dan juga rewatch berkali-kali dan gak bosen, serius. Namun Cinggu, sayang, eksistensi dari Park Hyo-chun di industri hiburan itu gak betah lama sebab dia itu dihadapi dengan berbagai kontroversi. Salah satu kontroversi yang paling mengejutkan dan juga buat heboh adalah tentang kasus pelecehan seksual. Jadi sekitar tahun 2016, ada seorang perempuan yang melaporkan Park Hyo-chun atas tuduhan pelecehan seksual. Tindakan tidak senonoh yang terjadi di kamar mandi sebuah klub malam, dan saat kontroversi tersebut terkuak, popularitas dari Park Hyo-chun menurun drastis banget. Ia juga mengalami kerugian material yang cukup besar, dan karirnya sebagai artis jadi nggak menentu. Kemudian, Park Hyo-chun juga mengajukan gugatan ke korban dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga pernyataan palsu. Namun, pada Januari 2017, pengadilan memutuskan Park Hyo-chun nggak bersalah. Tidak terima dengan keputusan tersebut, korban mengajukan pengajuan pidana ke Park Hyo-chun pada 2018 untuk kompensasi sebesar 100 juta won atau setara 1,3 miliar rupiah. Pengadilan resmi juga memutuskan Park Hyo-chun untuk menyelesaikan gugatan ganti rugi sebesar 50 juta won atau senilai 663 juta rupiah. Dan sang artis juga sempat mangkir dari kewajibannya membayar uang kompensasi dan baru terselesaikan di tahun 2021 dengan besaran biaya senilai 703 juta rupiah. Dan juga ada salah satu kasus dari Yoo-chun yang juga besar, nggak kalah besarnya dari yang pertama, yaitu tentang penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, untuk pada awalnya sih Park Hyo-chun membantah tuduhan tersebut dan juga menjalani serangkaian tes. Hasilnya juga tidak dapat mengelabui pihak kepolisian. Park Hyo-chun dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis pilopon. Ia akhirnya mengakui telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu sebanyak 7 kali. Karena kontroversi itu, kontrak eksklusif Park Hyo-chun dengan si GES Entertainment pun berakhir. Dan yang paling baru adalah tentang kasus pelanggaran kontrak eksklusif. Kasus pelanggaran kontrak eksklusif Park Hyo-chun itu telah masuk ranah pengadilan dan juga diputuskan bahwa Park Hyo-chun tidak diperbolehkan memproduksi album, video, dan muncul dalam iklan komersial ataupun kegiatan yang berhubungan dengan dunia keartisan selain dari Yesprar. Yesprar juga menerima hak pengelolaan untuk Park Hyo-chun dari agensi Re Cielo hingga akhir tahun 2024. Pihak Re Cielo juga mengungkapkan bahwa Park Hyo-chun adalah artis yang senang menghambur-hamburkan uang agensi. Namun agensi masih membantunya menutupi utang sang artis yang mencapai 2 miliar won. Nah, Cinggu, dengan serangkaian kontroversi yang telah terjadi dengan Park Hyo-chun, pihak pengadilan dari distrik pusat Seoul itu turut mengambil tindakan tegas dengan melarang Park Hyo-chun ini untuk tampil atau terlibat di seluruh stasiun televisi nasional Korea Selatan, dan sekaligus mereka ini juga melarang Park Hyo-chun untuk beraktivitas sebagai seorang artis. Dalam kata lain, Park Hyo-chun ini telah di-ban
sebagai seorang artis di Korea sana. Jujur agak miris juga melihat apa yang terjadi sama Yuchun. Karena apa gitu? Karena dia dulunya juga sukses banget. Kita juga sebagai penikmat karyanya nggak menyangka bahwa ini akan terjadi sama dia. But itulah yang terjadi guys. Dan kita akan masuk ke idol yang ketiga, yaitu Seungha. Jadi untuk Seungha sendiri, dia itu memilih menjadi pemain film dewasa. Nah, untuk Seungha sendiri, dia itu berasal dari girl group yang namanya adalah Baba. Ada yang kenal dengan grup Baba? Kalau ada yang belum kenal, aku kenalin ya sama kalian. Nah, Cinggu Baba ini adalah girl group beranggotakan 6 orang member di bawah agensi PR Entertainment. Mereka ini memulai debutnya pada tanggal 24 Maret 2015. Baba juga dibubarkan pada 20 Juni 2020 dan selama 5 tahun kayak mereka, kalian tahu nggak? Grup ini telah punya 21 anggota line up. Kenapa sih jumlah membernya kayak banyak banget? Karena gini guys, ini keluar, ini ganti, ini keluar, ini diganti lagi, ini keluar, ini masuk. Jadi itu yang ngebuat line up mereka itu banyak banget sampai 21 orang member. Banyak banget ya. Dan di sini ada salah satu ex membernya yang bernama Seungha, yang mana dia tuh kayak banting setir dari seorang idol menjadi pemain film dewasa. Nah, dalam sebuah siaran YouTube, nama siaran YouTube-nya adalah Sexual Live TV, dia mengatakan seperti ini: "Aku sudah menjadi seorang bintang film dewasa. Kira-kira aku itu sudah bermain dalam 40 film dewasa dalam waktu 2 bulan. 2 bulan udah main 40 film." Banyak banget ya. Habis itu untuk Seungha itu mengatakan bahwa dia itu merasa nyaman menekuni dunia barunya dikarenakan dia juga mendapatkan bayaran fantastis. Dara berusia 20 tahun itu juga menyebutkan dirinya dibayar hingga ratusan juta rupiah, yang mana jauh lebih tinggi dari bayarannya kala berkarir di dunia musik. Adapun untuk Seungha mengatakan, mungkin setiap aktris berbeda-beda ya, tapi mereka itu akan mempertimbangkan bahwa aku adalah orang baru yang sebelumnya adalah seorang personel dari idol grup K-pop. Aku dibayar dengan harga setara mobil sedan di Korea. Dan seperti yang dilansir dari berbagai sumber disebutkan, kisaran harga mobil sedan di Korea antara 280 juta rupiah. Ini berarti bahwa pendapatannya itu ya bisa mencapai 280 atau enggak 300 juta rupiah per film. Oh my god, banyak banget ya. Dan seperti halnya gadis Korea lainnya, Seungha juga mulai debut dari usia lumayan muda, yakni setelah lulus SMA. Namun kiprahnya bersama dengan idol group tersebut juga tak terlalu menghasilkan dan mendapatkan sambutan yang baik, sehingga memutuskan untuk bubar. Dan untuk idol yang terakhir, ini ada salah satu member dari SES, yaitu Shu. Nah, Cinggu, nama asli Shu adalah Yoo Soo-young. Dia memulai debutnya di industri musik Korea pada tahun 1997 dengan girl group SES bersama dengan member yang lain yaitu Bada dan juga Eugene. Nah, setelah kontrak mereka dengan SM berakhir di tahun 2022, masing-masing anggota telah memilih cara mereka sendiri untuk membangun karir. Seperti yang dapat kita lihat, baik Eugene ataupun Bada itu punya karir yang cemerlang. Oke, terutama Eugene, dia itu juga aktif memainkan banyak drama. Bada juga gitu, banyak proyeknya. Nah, untuk Shu sendiri, jujur pas awal-awal aku juga kayak mikir gitu, Shu kemana ya? Yang kita lihat cuma Bada sama Eugene gitu. Nah, ternyata Cinggu, Shu ini itu telah menghadapi berbagai problema dan juga kontroversi. Jadi Cinggu dikabarkan bahwa dikarenakan stres dari membesarkan anak dan juga kehilangan pusat perhatian, dia itu terpikat dalam dunia perjudian. Nah, pada tahun 2018 ada gugatan yang diajukan kepada Shu, dan gugatan tersebut adalah mengenai hutang judinya yang telah mengguncang seluruh industri hiburan dan juga para fans. Dia itu harus membayar sejumlah 798 juta won, tapi sayang dia itu tidak bisa membayar hutang-hutangnya tersebut. Gaya hidup dari Shu yang bermasalah telah menghabiskan 2 tahun masa percobaan yang mungkin memberinya hukuman 6 bulan jika dia itu melakukan pelanggaran berulang selama masa percobaan 2 tahun. Shu juga harus menggadaikan rumahnya dan juga menjual semua barang pribadinya untuk membayar hutang, dan dikarenakan skandal ini nama Shu rusak berat dan dia dikritik. Pada saat itu beberapa media bahkan melaporkan bahwa Shu telah berpikir untuk meninggalkan kehidupan ini. Dalam kata lain, dia itu akan melakukan bundir. Namun Cinggu, yang aku salut dari Shu, dia itu juga belajar dari kesalahannya. Dia itu bertanggung jawab gitu atas hal-hal yang telah dia lakukan. Dia juga telah melakukan berbagai pekerjaan dan dia juga tidak gengsi gitu untuk mengambil pekerjaan tersebut. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah dia itu pernah bekerja siang dan juga malam di toko lauk. Dia pernah juga menjual pakaian di pasar Dongdaemun, dan dia juga bekerja di restoran kenalannya. Dan 4 tahun setelah gugatan skandal, di tanggal 20 Januari 2022 kemarin, Shu juga tiba-tiba muncul di media dengan surat permintaan maaf yang diunggah di sosial media pribadinya. Dia juga mengakui semua kesalahannya di masa lampau, dan Shu juga berharap dia bisa menebus luka yang dia sebabkan kepada orang-orang yang telah mendukungnya selama ini. Dan dalam surat yang sama, ia juga telah mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke industri hiburan dan berharap para penonton dapat menyambutnya kembali sebagai orang yang baru yang mencoba yang terbaik.
Dalam surat itu, Shu juga berbicara tentang masa-masa sulitnya selama ini dan telah mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada member dari SES yaitu Bada dan juga Yujin yang selalu berada di sisinya untuk menghiburnya melalui hari-hari tergelap. Surat dari Shu juga menerima banyak perhatian dari para fans, sementara beberapa mengungkapkan kegembiraan mereka melihat Shu kembali sebagai orang yang lebih baik. Beberapa mengatakan bahwa mereka tidak nyaman melihat seseorang dengan citra buruk kembali ke industri hiburan. Lalu gimana pendapat kalian? Apakah Shu dapat kembali ke industri hiburan? Nanti kita saksikan saja bagaimana kedepannya. Well, Cenggu, dari keempat idol tadi mana nih idol yang pernah menjadi bias kalian? Entar langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan well Cenggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah Cenggu, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.